Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, kembali lagi bersama dengan Pak Andra. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai aplikasi fungsi komposisi, atau bisa juga disebut dengan fungsi komposisi pada kehidupan nyata. Ya, langsung saja kita pada contoh soal. Suatu pabrik kertas memproduksi kertas melalui dua tahap. Tahap pertama menggunakan mesin satu yang bekerja berdasarkan fungsi fx sama dengan 6x dikurang 10. Dan tahap kedua menggunakan mesin kedua atau mesin 2 yang mengikuti fungsi gx sama dengan x kuadrat ditambah 12. Ya, di sini x-nya merupakan bahan dasar kayu dan satuannya dalam ton. Ya, cara pengerjaannya, karena kita kerjakan berhubungan dengan komposisi fungsi, maka kita perlu tulis ulang fungsinya, yaitu di sini kan mesin 1 dan mesin 2. Jadi mesin satunya di sebelah kiri, mesin 2-nya di sebelah kanan. Saya tulis saja mesin 1 dan mesin 2. Ya. Mesin satunya tadi menggunakan fungsi fx. Fx sama dengan 6x dikurang 10. Sedangkan mesin kedua menggunakan fungsi gx. Gx sama dengan x pangkat 2 ditambah 12. Nah, di sini diketahui pertanyaannya yang pertama adalah jika, atau yang A, jika bahan dasar kayunya yang disediakan adalah 5 ton kayu, berapakah kertas yang akan dihasilkan? Ya, jadi kita ketahui awal bahwa X-nya sama dengan 5 ton. Oke, ini adalah bahan dasarnya 5 ton. Jadi gimana cara pengerjaannya? Jadi 5 ton ini X-nya pertama kita masukkan ke mesin 1. Jadi kita masukkan ke fx-nya. Jadi bahan dasar 5 ton ini kita masukkan ke dalam mesin 1. Jadi F5. Ya, cara pengerjaannya masih ingat ya. Jadi 5 ini sebagai pengganti X. Tadinya fx sama dengan 6x dikurang 10. Jadi kalau F5 ya 6 kali 5. X-nya X-nya diganti 5. Jadi 6 kali 5 dikurang 10. Sama dengan 6 kali 5 itu 30 dikurang 10. Jadi F5 nya sama dengan 30 dikurangi 10 sama dengan 20. Ya, 20 ton, satuannya ton. Jadi ini mesin satu ini menghasilkan barang setengah jadi. Jadi setelah 5 ton kayu dimasukkan ke mesin satu, itu keluarlah bahan setengah jadi yang banyaknya atau beratnya 60 ton. Selanjutnya ya kita masukkan ke tahap 2, yaitu mesin kedua. Ya, jadi 20 ton ini kita masukkan ke mesin kedua, ke gx. Di sini x-nya menjadi 20 ton. Ya, menjadi 20. Nah, lalu kita masukkan lagi. Jadi tadinya gx berubah jadi G20. Karena tahap kedua ya, menggunakan gx. Ya, caranya sama juga mensubstitusikannya. Tadinya variabelnya X kita rubah jadi 20. Jadi 20 dipangkatkan 2 ditambah 12. 20 dipangkatin 2, 20 pangkat 2 itu 400 ditambah 12. Jadi 400 tambah 12 ya 412 ton. Ya, sudah selesai. Jadi kesimpulannya adalah ketika bahan dasar kayunya adalah 5 ton kayu, menggunakan proses 1 dan proses 2, mesin 1 dan mesin 2, akan menghasilkan kertas yang sudah jadi sebanyak 412 ton. Saya ulang, akan menghasilkan kertas seberat 412 ton. Ya. Oke, kita akan lanjut ke pertanyaan yang kedua atau yang ke B. Selanjutnya pertanyaan yang ke B. Ya,
Ini saya ulang, tadi fx-nya atau mesin pertama menggunakan fungsi fx 6x min 10, dan gx mesin yang kedua itu menggunakan fungsi gx sama dengan x pangkat 2 ditambah 12. Pertanyaan selanjutnya, ketika kertas yang dihasilkan adalah 2512 ton, berapakah bahan kayu yang diperlukan? Itu pertanyaan yang ke B atau yang kedua. Ya, caranya sama. Cara pertama yaitu tulis ulang fungsi fx dan gx nya. Jadi mesin 1 itu berdasarkan fx sama dengan 6x min 10, kita tulis di sebelah kiri, dan mesin 2 di sebelah kanan. Mesin yang kedua itu berdasarkan fungsi gx sama dengan x kuadrat ditambah 12. Pertama kita tulis kedua rumus fungsinya. Ya, tadi diketahui bahwa kertas yang dihasilkan adalah 2512 ton kertas. Ya, ini agak sedikit dibalik. Jadi karena yang diketahui adalah hasil akhirnya, yaitu kertasnya, bahan yang sudah jadinya, maka berat kertas atau total kertas yang dihasilkan itu pasti setelah mesin tahap kedua. Maka yang kita masukkan itu mesin keduanya dulu, gitu. Jadi 2512-nya itu kita anggap sebagai gx-nya. Jadi kita masukkan ke rumus gx. Jadi gini, 2512 itu akan sama dengan x kuadrat tambah 12. Gitu. Ya, jadi diibaratkan total kertas yang didapat yaitu 2512 itu sama dengan x kuadrat plus 12, yaitu setelah mesin tahap kedua. Nah, setelah ini tinggal kita cari x-nya berapa. Ya. Jadi pertama langkahnya adalah angka 12 yang di sebelah kanan kita pindah ruas ke kiri. Jadinya 2512 dikurangin 12 sama dengan x kuadrat, ya. Artinya x kuadratnya itu sama dengan 2512 kurangi 12, yaitu 2500. Ya, 2500. Jadi x-nya itu ada berapa? X-nya ya adalah akar 2500. Tapi ingat, awalnya ada dua kemungkinan, ya. Karena akar 2500 itu ada dua kemungkinan. Karena kita bicara soal bilangan positif dan negatif, ya, yaitu min 50 dan plus 50. Tapi perlu juga kita ingat, karena yang namanya kertas atau suatu produksi ini kayunya nantinya kan nggak mungkin negatif, maka kita pilih yang positif. Jadi X-nya pasti yang 50 ton. Tuh. Jadi nggak mungkin negatif 50 diproduksi gimana, gitu ya. Jadi kita perlu juga pakai logika. Jadi sebelum masuk ke mesin 2 itu bahannya atau bahan setengah jadinya ada di X sama dengan 50 ton. Nah, tentunya setelah kita dapat X 50 ton ini, kita kembalikan ke mesin 1. Jadi kita bekerja dari belakang karena yang diketahui adalah hasil akhirnya tadi, yaitu 2512 ton kertas. Ya, ini barang setengah jadi nih. Artinya barang yang dikeluarkan oleh mesin 1 yaitu fx. Setelah kita dapat 50 ton, kita kembalikan ke depan. Jadi 50 ton ini adalah hasil dari fx. Ya berarti si fx itu kan sama dengan 6x dikurang 10 itu sama dengan 50 ton. Seperti itu. Ya, jadi kita bekerja dari belakang ke depan. Ya, lalu prosesnya sama, min 10-nya kita pindah ruas ke sebelah kanan. Jadi 6x itu sama dengan 50 ditambah 10. Ingat ya, negatif 10 pindah kanan, pindah ruas ke sebelah kanan, itu jadi berubah tanda. Min berubah jadi plus. Jadi 6x sama dengan 50 tambah 10 yaitu 60. Jadi x-nya sama dengan 60 dibagi 6 yaitu 10.
ton. Di sini satuannya ton. Jadi bahan dasarnya ada 10 ton. Ya, kesimpulannya ketika pabrik itu menghasilkan 2.512 ton kertas, bahan yang diperlukan adalah 10 ton kayu. Oke. Ya, cukup mudah ya. Jadi intinya kita ketika ada pertanyaan diperhatikan dulu itu hasil akhirnya atau bahan dasarnya. Ya. Jadi kalau bahan dasarnya kita mengerjakan dari depan. Kalau hasil akhirnya atau bahan jadinya, barang jadinya kita kerjakan dari belakang. Oke, sekian dulu aplikasi tentang fungsi komposisi. Jika ada kesalahan mohon maaf. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.